Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita semua dapat bersua kembali dalam rangka atau bersempena mengikuti seminar melalui online ataupun daring sebagaimana yang ditaja atau dilaksanakan oleh Lembaga Riset Riau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah di mana pada pagi yang berbahagia ini para teknisi dan semua tim serta para partisipasi dan pengikut seminar dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Pertama sekali kepada Ketua Panitia Lembaga Riset Riau yaitu Master Barhama. Kemudian kepada kepada moderator Master Suci Kartika, pada MC Dea Ramadhani, kemudian Fajri Ufrod yang telah membacakan Al-Quran sesuai dengan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita di muka bumi ini dan sampai di akhirat. Itulah pegang hidup kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai umat muslim. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Muhammad Ridwan yang telah bekerja semuanya tim bertungku lumus dengan sungguh-sungguh. Itu perlu saya apresiasi. Tanpa mereka, ketua dan tim pelaksana, mungkin hari ini tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, tidak bisa yang dapat saya ucapkan kecuali Allah yang memberikan ridho dan hidayahnya segala pahala. Yang penting kita melaksanakan dengan ikhlas demi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu siapa tim lagi dan partisipasi. Kalau tak salah saya informasinya mencapai 45 orang atau 50, mungkin belum ada, belum masuk semua yang pada seminar ini. Kita tunggu saja. Baik, sebelum kita melaksanakan atau saya menjelaskan tentang tema atau topik yang telah kita sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh panitia tadi, oleh ketua panitia, saya ingin membacakan pantun. Pantun seperti ini. I don't know whether I speak up bilingual English or Indonesian later on, depends on the participants. Baik, ini pantunnya begini. Tahun Covid tahun menyedihkan. Ramai masyarakat di mana-mana merasa trauma. Walaupun kita juga terasa gundah, namun hari ini kita bisa juga bersapa muka. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Ya, jadi kita langsung aja pada presentasinya ya. Mana moderator saya tadi? Kita langsung saja. Tolong dong. Apa ini? PowerPoint-nya. Ya, share, ambil PowerPoint. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati di mana saja berada, yang mengikuti seminar hari ini, sesuai dengan tema atau judul pendidikan dan pembelajaran, revolusi pola pikir, mentalitas dan profesionalisasi guru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati di mana saja berada, sebenarnya tema ini 30% telah saya sampaikan pada tahun 2008. Tapi pada hari ini saya inovasi 70%. Saya tambah lagi 70% tentang kontennya. Apa itu pendidikan dan pembelajaran? Revolusi pola pikir, mentalitas dan profesionalisasi guru. Nah, mungkin insya Allah saya akan menyampaikan 35 menit. Nanti kita akan tanya jawab.
yang dipandu oleh moderator Master Suci dalam hal ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, apa yang perlu kita revolusi? Kalau kita berbicara revolusi Bapak Ibu yang saya hormati, if we talk about or explain about the revolutions, well I think it's very broad scope. Jadi revolusi itu mempunyai skop yang sangat luas. Kalau kita bicara revolusi, kita bicara sumber daya manusia, human sources. Ada yang, lihat bagian sini, bagian yang sebelah kanan itu adalah tentang manusia, yang sebelah kiri adalah benda mati yang akan dikelola oleh manusianya. Siapa manusianya itu? Of course, teachers, lecturers, and students, and pupils. Jadi manusianya adalah guru, para guru, para dosen, itu sumber daya manusianya. Sedangkan benda matinya adalah sebelah kanan, di situ ada sistem pendidikan, ada kurikulum, ada silabus, ada submateri, sekolah, lahan dan tempat, ada Undang-Undang Dasar 95, ada Undang-Undang Guru, ada kebijakan pemerintah, pusat daerah, sekolah, kepala sekolah, dan seterusnya. Nah, untuk revolusi, perilaku dan sikap ini, sumber daya manusia ini adalah sangat menggunakan waktu atau menggunakan waktu yang sangat panjang, tidak bisa ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi revolusi itu bisa berlaku sampai 20-30 tahun. Nah, perilaku dan sikap ini adalah behavior and attitude of the people. Karena manusia kita di Indonesia ini, saya bicara dulu tentang manusia kita di Indonesia ini, mulai Sabang sampai Merauke, memulai kita punya perilaku dan sikap yang sangat berbeda, punya kebudayaan yang sangat berbeda, bahasa yang sangat berbeda, dan seterusnya. Tidak sama dengan negara-negara lain. Nah, perilaku sikap ini kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian until university or academy, S1, S2, S3. Nah, untuk merubah perilaku sikap ini kita perlu suatu kebijakan, perlu suatu perlahan tapi pasti, misalnya kebiasaan. Kemudian dari kebiasaan ini adalah kebiasaan secara pribadi, kebiasaan secara individu, kebiasaan secara kelompok, kebiasaan secara lokal, dan kemudian menjadi kebiasaan dan kebudayaan secara global atau nasional dan global. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang perilaku dan sikap, kita membagi 3 poin. Ada primitif, ada pola pikirnya ada primitif, ada pramodern, ada modern, ada pasca modern. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konsep pendidikan, seorang guru, seorang para dosen harus paham ini tentang perilaku anak. Ya, perilaku manusianya. Jangan disamakan orang di desa dengan orang di kota, orang di Indonesia dengan orang Amerika, orang Eropa dan orang Australia dan orang Asia lainnya atau orang negara lainnya. Kita adalah jati diri kita adalah bangsa Indonesia. Nah, bangsa pola pikir yang primitif kita tarik cepat untuk menjadi pramodern tidak bisa. Kita ambil contoh. Kalau kita mengajar di sekolah yang jauh di perdesaan, katalah pada suku terasing, you know what I mean, tribes people in the villages, in the kampung so far from the town, probably the students must have understanding, psychological. Ya, jadi kita harus mengerti tentang perilakunya, harus kita mengerti tentang kebudayaannya, kita harus mengerti tentang psikologinya, kita harus mengerti tentang linguistiknya, kita harus mengerti tentang sosiologinya, dan seterusnya. Jadi tidak cukup dengan konsep cara kita mengajar dan teknik dan strategi dan sebagainya. Orang primitif yang biasanya pakai celana cawat, yang biasanya dia hidup di hutan, kita paksakan untuk menjadi pramodern, ini tidak bisa. Orang biasa memancing, kemudian kita suruh dia berkebun, ini tidak bisa. Maka peranan guru, the main sources of the teachers and the lecturers, you know, I mean, the most important thing. Jadi paling penting itu perilakunya, bagaimana merubah sikap ini adalah guru dan para dosen, bagaimana anak yang tidak tahu menjadi tahu adalah tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian dari pola pikirnya ini, orang yang tinggal di gunung berkebun, mencangkul, sebagainya kita suruh dia ke laut memancing. Tidak bisa secara instan. Jadi banyak yang bicara revolusi pendidikan, revolusi bangsa. Tidak bisa cukup setahun, 2 tahun, dan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Perlu 20, perlu 30 tahun. Ini perlu perlahan tapi pasti.
Kemudian pola pikir mereka ini akan kita robah. Ya, ada yang dari pramodern itu mungkin bukan kita melecehkan masyarakat yang ada di desa, tidak. Ya, tapi kita bisa melihat. Nah, pramodern menjadi modern. Ya, sekarang kita sudah memakai IT. Walaupun kita di kota-kota ini sudah memakai IT, tidak semuanya orang mampu memakai IT. Maka kita perlu proses belajar, apalagi secara primitif. Ya, apalagi secara pun pramodern yang dulunya pakai mesin tik, yang dulunya tulis tangan disuruh pakai mesin laptop, dashboard dan sebagainya, pakai handphone. Ini kan perlu proses. Ini pola pikir. Jangan dipaksakan tergesa-gesa. Begitu juga dalam proses pembelajaran, pendidikan dan pelajaran. Nah, konsep pendidikan dan pelajaran ini adalah bagaimana perilaku anak yang primitif, yang kurang tahu, menjadi tahu dan seterusnya, perlahan tapi pasti, tidak perlu tergesa-gesa. Itu adalah tentang sumber daya manusia. Kemudian mengenai konsep pendidikan tadi, ada pendidikan dalam konsep nilai-nilai, values and norms. Ada konsep tentang teknologi, ada konsep teknologi dan IT. Apakah kita semua sekarang mampu menggunakan IT? Ya, alhamdulillah. Selama daring ini hampir 2 tahun semuanya dunia menggunakan online, daring. Nah, pasti dalam proses pembelajaran, walaupun dia itu dosen, guru, pasti dia perlu operator juga, ya, untuk mengoperasionalkan secara IT. Jadi anak yang tidak tahu tadi bagaimana menggunakan teknologi IT dan teknologinya, itu peran pasti itu revolusi tentang konsep pendidikan dan pembelajaran. Kemudian kita lihat lagi mengenai pendidikan tadi. Ada pendidikan secara keluarga, ada secara formal, ada secara non formal, dan secara lingkungan. Yang paling rumit Bapak Ibu sekalian adalah merubah revolusi perilaku dan sikap kebiasaan manusia itu, baik di mana saja, itu yang paling rumit. Sementara kita lihat sebelah kanannya. Nah, kalau dalam sistem pendidikan kita sudah jelas. Ya, sistem pendidikan kita ini kita sudah jelas, ini tergantung kepada kebijakan pemerintah, baik pusat maupun lokal. Nah, sistem pendidikan kita ini berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak terlalu rumit. Kurikulum juga, kurikulum itu ya kita berapa kali sih berganti? How many years? How many times to switch or to change our curriculum? Mungkin sudah 4, 5, 6 kali. Ya, seharusnya kita membuat kurikulum itu minimal 20 tahun sesuai dengan visinya, misinya dan sebagainya. Jangan sampai 5 tahun berganti, 5 tahun berganti, 3 tahun berganti. Maaf, ini membingungkan para murid dan guru. Ya, belum selesai satu persoalan muncul lagi. Oke, jadi saya pernah dulu berapa kali saya ke lapangan bertanya jawab, berwawancarai dengan beberapa guru. Bingung juga nih Prof, kan baru selesai kurikulum ini pindah lagi. Nah, seorang kebijakan ini harus memikirkan baik buruknya. Nah, setelah dia sampai pada sistem pendidikan dan kurikulum, ada silabus. Ada silabus ini kan biasanya university atau di perguruan tinggi or academy. Nah, dulu namanya SAP, satuan pelajaran. Saya setuju SAP. Sekarang namanya RPS. Kalau satuan ajaran pelajaran itu jelas dia hari ini akan diajarkan, besok diajarkan. Tapi kalau RPS kan membingungkan lagi. Rencana pembelajaran. Kapan? Rencana itu bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Jangan mengganti nama. Dulu namanya SMA jadi SMU, balik lagi SMA dan seterusnya. Berapa banyak biaya yang keluar. Bikin simbol-simbol saja ada berapa itu. Cap stempelnya, kop suratnya sebagainya. Kadang-kadang tolong dong pemerintah juga harus bijak dalam hal ini. Ya, jangan sampai merugikan semua orang gara-gara perganti nama, rakyat jadi bingung, masyarakat jadi bingung, guru jadi bingung, kemudian murid jadi bingung kapan lagi kita akan maju untuk menjadi negara maju. Akhirnya berputar situ saja. Kemudian materi. Materi ini kan ada inovasi dari para guru. Karena materi ini mengikuti zaman ya. Kalau materi ini mengikuti zaman, mengikuti science and technology sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dari materi ini ada sekolah. Sekolah ini nanti kita bicarakan juga karena di situ sudah ada peranan-peranan para sekolah, para pegawai, para murid, para guru, para dosen dan sebagainya. Ya,
Kalau misalnya sekolahnya tidak ada fasilitas yang lengkap, labornya nggak lengkap, dan seterusnya, masih juga menggunakan papan tulis kapur. Ya, saya tahun 87 itu saya ngajar itu pakai kapur dulu. Ya, sekarang udah bersyukur semua sistem manual. Apalagi di desa-desa itu satu guru 10 mata ajar. Belajar di mana? Di surau. Pernah saya adakan riset di sana. Ini maaf. Nah, karena infrastrukturnya tidak memadai, fasilitas tidak memadai, jalannya berlobang-lobang. Untuk sampai ke sana hutan, kasihan dong. Sementara kita memaksakan kurikulum, ada kurikulum nasional, ada kurikulum lokal. Kita paksakan harus target sama dengan pusat, sama dengan daerah kota. Sementara mereka belajar gimana? Fasilitas tidak lengkap, gurunya juga tidak lengkap, tidak memadai dan sebagainya, honor gurunya tidak juga memadai. Bagaimana kita harus sama yang primitif menjadi pramodern, yang sama pramodern menjadi modern, yang modern menjadi pasca modern, apalagi sekarang ini 410 akan menjadi 5.0 ya, atau 4.0 kemudian menjadi 5.0 lagi. Di Jepang sudah ada nih 5.0 ya, tapi untuk sosiologi dan antropologinya. Nah, bagaimana kita paksakan? Ya, jangan dianggap negara-negara maju itu tidak ada miskin, banyak juga sih, tapi tidak dinampakkan ya. Nah, tapi dia sudah maju sains dan teknologinya. Jadi begitu pertama, kemudian lahan tidak memadai, kita lihat tadi ada Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diganggu gugat. Karena itu sudah kebijakan kesepakatan bangsa Indonesia. Ya, melalui berkali-kali diadakan di MPR sidang dan sebagainya dari secara eksekutif maupun yudikatif maupun legislatif. Nah, undang-undang guru itu kebijakan pemerintah. Kemudian ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan kepala sekolah. Ya, jadi kalau misalnya ada nanti 70% dari pusat, 30 dari daerah, ya jangan disamakan. Masa orang belajar di Jakarta sama belajar di daerah terpencil di Irian sana, kan tak bisa dong. Atau daerah Kalimantan yang ujung sana, sedang kita di Sumatera saja di daerah terpencil saja tidak memadai. Ya, kemudian situ kita masuk aja poin yang kedua ya, nanti kita diskusikan poin yang kedua. Ini pola pikir. Sebagaimana saya sampaikan tadi, pola pikir kita ini keturunan, you know what I mean? Mindset. Okay? Ada mindset, ada inner capacity, you know, frankly speaking, ada otak kita sebelah kiri sebelah kanan. Ini maaf Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa ketika kita bangsa Indonesia sampai ke Eropa, ke Amerika atau ke Asia, Jepang dan Australia, orang sana makan hamburger. Kita paksakan kita makan nasi. Kita paksakan kita makan hamburger pertama, kita shock culture. Atau sebaliknya, perilaku orang sana ya, kita bawa ke Indonesia itu tidak bisa. Ya, tidak bisa, perlu perlahan tapi pasti. Tergantung, depends on the individual. You know what I mean? In terms of their behavior, attitude, you know, habits and culture, individual, group, local, national, and global. Nah, apakah kita ini mundur, malas? Ini maaf aja, saya kecuali kita sakit. Biasanya kita ini kebiasaannya, maaf, bukan merendahkan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kita sudah terbiasa itu kalau jam 10 kita mulai, jam 9.30 sudah hadir. Itu kebiasaan orang Amerika, Eropa, Jepang, di beberapa negara sana. Ya, itu kebiasaannya setengah jam itu sudah hadir. Karena ada disiplin. Nah, malas rajin ya. Kalau kita kan biasanya jam 10 mulai setengah 11 baru muncul. Kecuali yang mendadak berhalangan atau sakit. Oke. Kemudian sifat kita ini apakah optimis atau mengeluh saja, pesimis saja. Ini mundur. Kalau kita dalam konsep pendidikan, baik itu boleh TK, SD, SMP, SMA, from kindergarten, you know, I mean, elementary school, junior high school, senior high school, until universities, we are lazy always, or we always lazy, malas saja.
Kemudian mengeluh aja, pesimism aja. Ya kan? Kemudian takut menghadap tantangan. Tidak mau berkembang, tidak kreativitas, tidak ada visi. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau dalam konsep pendidikan pembelajaran yang sebelah sini ini yang sampaikan malas, mengeluh, pesimis, takut menghadapi tantangan, tidak mau berkembang, tidak ada kreativitas, tidak ada visi. Ini mundur ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pola pikir dalam revolusi ini kita harus menggunakan otak dan hati kita. Maju dia ke depan. Nah, orang yang maju, dia berinovasi, dia berkreativitas. Maaf, tidak hanya guru, tidak hanya dosen, not only teachers and lecturers, but also students. Harus dia punya kreativitas dong. Itu yang maju. Dalam konsep pembelajaran kreativitas siapa? Kinerjanya, karyanya, metodenya, tekniknya, strategi. Kemudian dia berinovasi, rajin, disiplin, optimis, visi misinya mantap, programnya mantap, strategisnya mantap, berani menghadapi cabaran tantangan. Ini orang yang maju dong. Jangan kita mundur, sedikit malas. Ya maklum mungkin karena faktor umur. Biasanya orang yang mulai kreatif itu di bawah 50-an ya. Yang orang produktif itu mulai dari umur 12 sampai 50 itu produktif. Kalau di atas itu makanya pensiun sudah 58, 56 ya. Yang itu mulai jadi bagi generasi muda yang ingin kreatif, yang ingin maju dan berinovasi, berangkatlah mulai dari 12 tahun sampai 50 tahun. Itu masa-masa yang produktif, masa kerja. Apalagi tugas guru Bapak Ibu sekalian dan dosen ini sangat berat. Ya. Sangat berat tanggung jawabnya. Kalau di perguruan tinggi itu Tridharma, perguruan tinggi, Imtak dan teknik seni ya. Untuk naik pangkat aja atau tunjangan jabatan fungsional itu dari asisten ahli ke lektor dan sampai guru besar itu rumit sekali ya. Begitu juga guru ya. Di tugasnya masing-masing banyak. Jadi perlu juga kita berinovasi, rajin, disiplin, optimis. Contohnya inovasi. Nah, inovasi itu begini. Ini ada kreativitas. Anda menulis suatu karya, ya karya Anda tentang buku ini. Kemudian Anda ada inovasi lagi, buku yang lama Anda inovasi lagi, ditambah. Seperti materi saya ini 2008 pernah saya sampaikan 30%, tapi saya inovasi lagi 70%. Itu namanya kreativitas. Nah, rajin dan disiplin. Rajin disiplin ini tadi saya sampaikan, jangan acara jam 10 kita jam 11 datang, kecuali sakit dan mendadak, emergency ya, accident misalnya. Nah kalau di beberapa yang saya pernah ya seperti beberapa negara yang saya kunjungi, memang nggak bisa, kereta apinya juga gitu jam on time, busnya juga on time, jam 7 ya jam 7, lewat tinggal ya. Ya sementara kita naik lain aja sering cancel kan di sana. Jadi ini disebut dengan kebiasaan, dan kebiasaan menjadi suatu kebudayaan. Ini sangat susah merubah pola pikir, mindset serta merubah Bapak Ibu sekalian tentang revolusi. Nah, disiplin jam 7, jam setengah 7 udah hadir. Optimis, semangat terus. Ya, walaupun kita sakit tetap semangat. Masih ingat kisahnya Imam Syafi'i 30 sakitnya. 30 macam jenis sakitnya tetap semangat. Ya, walaupun umurnya tidak panjang, mungkin sudah 50-an dia meninggal. Nah, tapi dia punya karya-karya yang banyak tentang Imam Syafi'i ya. Kemudian visi. Visi ini kita harus punya, seorang guru dan dosen punya visi. Apa visi kita? Visi itu bukan hanya mimpi dong. Pernah saya sampaikan juga dulu, visi itu adalah kita harus punya pandangan jauh ke depan. Bukan mimpi saja. Kalau mimpi tak ada misi, percuma aja. Kita punya pandangan 30 tahun ke depan. Ya, kalau sudah umur 70 kan tak mungkin lagi yang memikirkan 30 tahun ke depan ya, menunggu akhirat lagi. Tapi yang bagi umur yang 18 tahun, 22 tahun dia mikirkan 25 tahun ke depan. Apa visinya? Apa cita-citanya? Ya.
Jadi tidak hanya mimpi, mungkin cita-citanya ingin jadi presiden, ingin jadi profesor, ingin jadi pilot, ingin jadi apa namanya, jadi guru yang baik, ingin jadi dokter, ya dalam konsep pendidikan, ingin jadi insinyur dan jadi teknologi dan sebagainya. Ingin jadi anggota dewan, itu visi mereka. Tapi visi itu perlu kerja sungguh-sungguh, ketekunan dengan usaha dan doa. Nah, misi sikap kita, bergerak dia, action. Ini seperti ini yang dilakukan oleh tim Master Barhama dan timnya. Ya ini satu misi. Misi mengkontribusikan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, pembelajaran dan revolusi dan sebagainya. Ini misi. Misinya apa? Untuk memberikan ilmu kepada siapa saja. Yang penting niat kita baik, ya. Banyak contoh misi lagi. Sudah ada misi, ada program. Program atau strategi kita. Strategi itu begini Bapak Ibu yang saya hormati. Kita gunakan akal dan pikiran. Akal, pikiran dan hati. Ya. Kalau kita menggunakan strategi ini tidak teknik dan metode seperti tidak cocok, kita alihkan lagi. Strategi mana yang lebih terbaik? Macam contohnya lah kita mengupas mangga. Kalau kita tak tahu strategi mengupas mangga, pisaunya letak mana? Ini kena tangan kita. Kalau pisau tumpul dipaksakan juga berbahaya, tapi pisau tajam sebentar aja. Ya, itu kira-kira strategi kita. Program apa lagi? Program itu ada program prioritas, program menengah dan program jangka panjang. Itu dimiliki oleh setiap orang, terutama para guru dan para dosen, ya, dan juga para siswa dan mahasiswa. Nah, berani menghadapi cabaran tantangan apapun. Saudara-saudara sekalian selagi masih muda, ya umur Prof sekarang udah berapa? 53 ya. Oke ya. Itu harus berani menghadapi cabaran tantangan. Kalau menang tuh biasa. Ya, kalau menang tuh biasa, kita berani mencoba dulu, tapi ingat risikonya. Pikirkan dulu yang buruk baiknya. Jangan ini depan mata kita sudah ada buaya atau singa, sementara kita tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan. Ya, kita hadapi juga diterkam harimau dong. Maka kita perlu apa? Perlu strategi. Oh, ini harimau depan kita. Ini macan, ini buaya. Ya, tengok buaya dengan kancil, menangkan kancil. Tengok semut dengan gajah. Walaupun gajah itu besar, takut orang semua dipijak oleh gajah itu mati. Ya kan? Tapi semut bisa membunuh gajah. Dengan taruhnya semut ke kupingnya. Itu strategi namanya. Ya, kancil dengan buaya bagaimana bisa menyeberang ke sana. Ya, tapi artinya strategi yang positif dong. Ini depan kita harimau, ada mobil besar. Ya kan, kita hadang mobil besar. Ya, ditabrak matilah. Begitu juga dalam konsep pembelajaran, konsep pendidikan dan seterusnya. Berani menghadapi cabaran, tantangan, punya ilmu, punya keterampilan, dunia akhirat. Insya Allah, ya. Saya menyampaikan ini karena saya telah melakukan, saya tidak hanya ngomong. Tapi insya Allah Anda bisa lihat dari berapa karya saya, baik secara akademik, mau secara organisasi, mau secara politik, dan seterusnya ya. Nah, baik Bapak Ibu, masih ada satu lagi nih, dua, sabar. Nah, apa yang jadi profesionalisasi? Dulu kita sekolah susah. Ya, yang orang tamatan pendidikan tuh dulu namanya diploma 1, 2, diploma 3, ya, kemudian S1, sekarang sudah S1, S2, S3. Nah, sarjana, mesti sarjana. Profesionalisasi itu guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu harus sarjana sekarang. Orang yang tamat dari education faculty, he has akta 4, dia mempunyai akta 4. Yang pendidikan, yang non pendidikan tidak ada akta 4. Mereka harus belajar lagi. Akta 4 itu kan bagaimana micro teaching, bagaimana evaluasi, bagaimana language testing, bagaimana cara bikin soal, bagaimana kasih skor anak, bagaimana bikin silabus atau SAP. Ya. Itu harus paham di akta 4 orang saja yang pendidikan. Jangan sembarangan semua orang bisa mengajar. Ya, tapi dalam pendidikan pengajaran itu sangat rumit. Kalau orang tidak paham dari sarjana pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dia harus paham, bikin soal saja harus tahu dia. Dia bikin soal 100 soal.
Ya kan, bikin soal esai sampai 20 esai. Ada tuh saya lihat 20 esai waktu 1 jam. Botak kepala anak tuh, gila anak-anak. Karena dia tak tahu tentang education. They don't know the education. You know what I mean? Psychology, evaluations, kemudian tentang kontrolnya, tentang manajemen pendidikan, enggak tahu dia karena dia tidak tahu Akta 4. Orang yang belajar di sarjana pendidikan pasti dia belajar psikologi, dasar-dasar pendidikan, kemudian dia belajar bagaimana mengevaluasi, bagaimana membuat soal lagu testingnya, bagaimana mengkasih skor anak, bagaimana ciri-ciri soal, ada soal pilihan, ada soal essay, ada soal true and false, ya ada matching items, matching questions dan seterusnya. Ini kadang-kadang dia ajar materinya yang A, tapi nanti pas ujian yang C tak nyambung. Ini sangat berbahaya. Tapi kita bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita di bidang pendidikan, kita sudah dibenahi selama 3, 4, 5 tahun, bahkan 7 tahun. Jadi S1 itu, mana S2 juga tambah lagi. Karena kita ada tahu tentang apa itu kurikulum, apa itu kinerja pengajaran, apa itu Akta 4, apa itu SAP, ya sekarang namanya RPS, apa itu metoda, apa itu teknik, apa itu strategi, apa itu materi, apa itu evaluasi. Jangan main-main tentang pendidikan nih. Nggak bisa. Orang yang paham tentang pendidikan, orang yang pernah belajar di fakultas pendidikan, ya, itu yang paham tentang pendidikan. Yang tidak pernah belajar di fakultas pendidikan, wajib dia mengambil Akta 4. Wajib dia tahu tentang metoda, teknik, strategi, materi, evaluasi, dan seterusnya. Ini bukan melecehkan dari program studi lain, walaupun kita ini bervariasi. Ada situ fakultas ekonomi, ada hukum, ada teknik, ada kedokteran, ya, macam-macam ya. Ada FI, ada lagi industri, nggak sama dong. Jangan nanti kasih kuliah begini, kasih materi gini, dia tak tahu bagaimana mengontrol anak di kelas manajemennya, ya, tak tahu menggunakan model pembelajarannya, nggak tahu menggunakan strategi teknik materi yang disampaikan enak-enak aja kan gitu. Ini perlu dipahami. Kadang-kadang saya ini dosen mana? Dosen fakultas ini ngerti tak apa itu kinerja pengajaran atau Akta 4, apa itu teknik strategi, apa itu materi. Ini maaf, kalau dia paham ya alhamdulillah, kalau tidak ini perlu kita pertanyakan ya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang pernah belajar di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan ya, yang ingin jadi guru, jadi dosen tuh mesti dia paham itu. Mesti dia dites dulu, ya, mesti dia dites. Kalau tidak, ya ngajar aja gitu nanti. Semua orang tua kita bisa juga ngajar di rumah, bisa juga guru ngaji ngajar juga. Tapi proses pendidikan, revolusi mentalitasnya, formalisasinya mesti mempunyai kriteria yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian prosesasi, gurunya sudah mantap, manusianya sudah mantap, muridnya sudah mantap, dosennya sudah mantap, mahasiswanya sudah bagus dan seterusnya. Bagaimana loh kesejahteraannya? Ini tugas pemerintah. Bagaimana? Ada nggak dia punya rumah? Apa alat transportasinya? Ya, kalau dia jalan kaki terus, infrastruktur gimana? Kan kasihan juga sih. Perlu gizi kan? Kalau guru nih, saya ada 36 tahun ngajar. Jadi dosen mungkin berapa? 87 saya mahasiswa dan ngajar. Anak SD, SMP, SMA pun sudah saya ajar. Baik sampai ke perguruan tinggi, jadi paham kali saya. Apalagi guru bahasa Inggris ya, English teachers itu mengajar di mana-mana ya. Tidak hanya di satu wilayah, tapi wilayah-wilayah lain banyak dipakai orang di kantor-kantor di mana. Jadi paham kali saya. Ya kalau perumahan tak ada, transportasinya juga nggak ada, kemudian kesehatannya gimana. Nah saat ini penting gizi, perlu protein. Ya saya 50 tahun ke bawah saya biasa tuh terbang sana terbang sini, ngajar mana-mana. Tapi saya sudah 50 tahun ke atas tuh saya udah mulai sadar di Bapak Ibu yang punya aset yang banyak. Silakan untuk berinovasi, silakan untuk berkontribusi, silakan untuk pengembangan ilmu, bersedekah ilmu, keterampilan dan seterusnya. Kesehatan, kecerdasan.
Nah, seorang priorisasi itu harus cerdas. Beda dong pintar dengan cerdas. Cerdas itu IQ. Ada IQ, ada ISQ. Nah, IQ kalau dia 100 ke bawah idiot. Tapi kalau dia 110 ke atas itu udah, apalagi yang orang jenius kan sudah 150 ke atas itu. Cerdas itu cepat paham. Cepat paham, cepat tanggap baik ilmu apa saja. Ini guru juga harus cerdas. Dosen juga harus cerdas. Ya, untuk mencerdaskan ini perlu latihan juga, perlu IQ juga. Perlu baca dan seterusnya. Cerdas itu penting. Kadang-kadang kita mengajar, kita sudah cerdas. Guru yang berhasil, dosen yang berhasil, bukan guru anak murid yang cerdas itu yang kita banggakan. Ya kan? Tapi anak yang IQ-nya 100 atau 110, anak yang jelek menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih cerdas, itu yang berhasil. Kalau satu lokal itu ada anak jenius 2-3 orang, anak jenius belajar 1 jam aja deh. Nggak perlu belajar pun nggak apa-apa, dia tengok aja udah nampak. Jadi bagaimana kita seorang guru cari anak yang paling menengah dan ke bawah. Nah, dari hasil skor itu kan dari 30 orang satu kelas itu 50 orang, pasti yang brilian itu kan 1-2 orang, yang lainnya mungkin rata-rata maaf. Baik tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Anak yang 2 orang ini dia sudah matang, IQ-nya sudah di atas 120 ke atas. Tapi yang rata-rata ini ya perlu psikologi, perlu revolusi mental, perlu lagi ekonomi mereka kita cek bagaimana orang tuanya, ya apa minatnya, apa masalahnya. Kadang di kelas itu menung-menung, ya kan, banyak mengantuk dan sebagainya, kurang gizi dan sebagainya. Ini semuanya peran guru. Kalau saya sudah paham tuh, saya baca dengan mata batin hati saya. Oh, anak ini punya problem, kecewa dia ekonominya, belum kirim orang tuanya. Oh, ini dia ada masalah, mungkin tak dengan pacarnya, tak dengan keluarganya dan sebagainya. Ini harus paham semua. Tidak langsung kita justify. Ya, kita panggil lebih baik. Tapi kalau tak bisa lagi 5-6 kali, ya kita tegur dia baik. Kemudian mentalitas, ada minat dan bakat mereka apa. Ini kita paham. Ya, kemudian mentalitas, mental mereka ini, karena prosesnya dari SD, TK ke SD sudah lain, SMP ke SD ke SMP sudah lain, you know what I mean? SMA ke university is very different from one another, from the system, from the level of the schools and universities. Kesabaran. Nah, sabar dia, dosen dan guru masih sabar, tapi ada batas kesabaran kita. Saya ini pernah muntah-muntah gara-gara bimbing sampai berdarah-darah. Ya, pas tak sholat, assalamualaikum, ketuk kantor saya, tak dibimbing, tak dilayani, nanti gimana? Ya, kita ini seperti lilin aja lah, seorang guru dan dosen seperti lilin. Kadang-kadang diri kita sendiri tidak terurus, tapi tak apa-apa, itu serah kepada Allah. Nah, kesabaran, disiplin kita gimana? Kadang pernah itu saya dan nunggu 2-3 jam tak datang-datang dia. Atau saya sekolah S1, S2, S3. Astagfirullahaladzim, saya pernah dibimbing orang Amerika, orang Jepang, China ya, dan sebagainya. Aduh ya Allah, saya lambat 5 menit aja dilemparnya itu, ngamuk-ngamuk dia. Profesor saya dulu kan, dokter saya dulu. Sekarang kita pula guru menunggu murid, dosen menunggu murid. Ini bukan lagi kenapa, bukan karena IT-nya. Ini karena apa? Kebiasaan dong. Perilaku sikap kita. Ini maaf aja, lihat aja di jalan-jalan tuh lampu merah itu, macetnya gimana. Ya, nanti ketika kita berada ke negeri orang baru tahu dia bagaimana susahnya naik taksi, bagaimana susahnya naik bus, semuanya beratur queue up. Ini ya, disiplin, etika kita. Ya, kita bersyukur lah ya, kita punya kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Nah, etika kita sudah bagus, alhamdulillah, tapi tinggal lagi berinovasi, tinggal lagi untuk formalisasi. Ya, kita mayoritas di Indonesia punya agama muslim mayoritas, kemudian ditambah dengan ada 9% agama lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu terakhir ya sekitar udah 30 menit, 1 menit saja lagi. Jadi yang perlu kita mentalitas tuh ada sumber daya manusianya. Yang paling penting sumber daya manusianya, human sources. How to change our mentality, how to maintain our mentality to be excellent.
The most important thing is their human sources from their students, teachers, and lecturers. Itu dia mentalitasnya manusianya dong. Apa yang revolusi? Revolusi manusianya sudah baik, benda matinya juga harus baik, sistemnya juga harus baik, fasilitasnya harus baik. Kalau sumber daya manusia sudah baik, sementara sistem, sementara fasilitas, materinya tidak ada berinovasi dan sebagainya, bagaimana mau maju kita? Fasilitasnya sudah oke, infrastrukturnya canggih, menggunakan IT, gedung bangunnya bertingkat-tingkat, lapangan bolanya cantik, lapangan kolam renangnya bagus, gedungnya fasilitas sekolah di dalamnya itu sudah pakai AC semua, sudah pakai on focus semua, ya sudah teknologi, tempat duduknya cantik dan sebagainya. Benda matinya bagus, sumber daya manusianya nggak bagus. Kenapa? Mentalitasnya tadi juga sih, malas, tak mau maju, banyak pesimis. Jadi guru dan murid mesti punya motivasi. Teachers and students and lecturers and students have the highest motivation, you know what I mean? Nah, kemudian ada interest, minat kita. Ya, minat kita nih bervariasi. Kita usaha aja dulu, ya. Kalau sesuai saya sampaikan tadi, visi misi, strategis dan program, kalau kita pengen jadi bupati atau menjadi gubernur, kita coba aja. Tapi kalau belum sampai ke situ nanti ya sudah, berarti Allah tidak izinkan. Kalau kita berusaha ingin jadi S1, sekolah S1. Karena S1, S2, S3 itu punya levelnya bertingkat-tingkat, ya. Sampai tingkat profesor itu urusan individu masing-masing. Yang penting punya minat, ya, kemudian semangat, ada bakat, ada optimis. Itu semangat juga optimisme, rajin, pantang menyerah, inovasi, perkembangan skill dan ilmu pengetahuan harus paham. Ya. At least, you know what I mean, development of the science and technology probably 6 months or 1 year to be progress. If not, we left. Nah, perkembangan sains dan teknologi itu 6 bulan sekali lihat. Ya, setahun sekali lihat perkembangan. Kalau tidak kita ketertinggalan. Jadi semuanya harus merangkul. Susah jadi guru dan dosen ini. Ya, orang banyak menyalahkan aja, kadang murid diantar sampai jam 7 8 jam di sekolah. Ya, tidak pikirkan juga. Jadi jadi guru dan jadi dosen tuh kayak pekerjaan yang berat juga, ya. Karena dia berhubungan dengan manusia setiap hari, dengan materi, dengan pembelajaran, dengan manusia, dengan benda mati dan sebagusnya. Jadi, kemudian Bapak Ibu yang sekalian, berjiwa besar, the big soul, kemajuan pribadi dong. Ya, kita usaha saja. Kadang-kadang kita kan sudah ada jalan hidup dari Allah atau takdir. Kita minta A dikasih Z, kita minta B dikasih D, itu biasa itu. Jadi kalau tak bisa lagi ya sudah takdir. Kita ada usaha dan doa, itu kemajuan pribadi. Terserah Anda. Ya, kemajuan pribadi banyak sekali sebagai guru dan sebagai murid, sebagai dosen dan sebagainya. Pengasahan otak ini penting. Sepintar-pintarnya kita kalau tidak baca, tidak diasah, lancar kaji karena diulang kata Allah. The more you read, the best you are. Ya, pisau itu kan semakin diasah makin tajam dia. Nah, jangan pula nanti mengupas bawang dengan pisau yang tumpul. Jadi tajam itu penting, ketajaman otak kita perlu diasah, perlu dilatih dan seterusnya. Ilmu itu adalah perkembangan pelatihan, latihan, belajar, latihan, kemudian kontribusi ilmu dan sebagainya. Kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tugas tridharmanya itu adalah tidak cukup mengajar dong, tidak cukup mendidik. Yang paling rumit adalah karya ilmiah dan penelitian. Itu kasihan para dosen sekarang. Harus Scopus. Ya, Scopus itu bayar pula ya, kadang-kadang jurnalnya abal-abal. Kadang naik pangkat saya sebagai 2007-2008 profesor saya udah berapa tahun tuh? 14 ya, 14 tahun. Pada umur 38 ya. Nah, saya tidak tamat langsung saya mengumpulkan jurnal, mengumpulkan buku, tidak, tapi saya sudah menulis sejak saya SMA ya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekedar saya pahami
Jangan kita ini banyak juga Bapak Ibu guru-guru dan dosen ini stres sekarang ini, traumatik menghadapi cabaran tantangan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira lebih kurang 35 menit setelah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa didengar. Kalau yang belum paham nanti bisa ditanya, kita tanya jawab kepada moderator. Itu Mbak Mas Suci yang minta sempat tanya jawab, bawahnya lagi. Ya. Bisa di WA. Nah, so I do apologize everybody if I insulted yourself. Nobody's perfect. This is the the national or international seminar throughout the online or daring. Ladies and gentlemen, well, as based on the topic as I explained to you, probably you'll have some questions. You can ask me in order to have an inquiry or discuss. Thank you very much. Lebih dan kurang saya sebagai manusia, nobody's perfect. Sekali lagi, segala perkataan saya yang tidak menyenangkan, if I insulted yourself, saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas ilmu. Alhamdulillah. Baiklah Prof. Bisa dengar suara saya tadi? Bisa dengar moderator? Bisa. Iya, saya agak vokal suaranya agak dibesarkan. Baik, kita diskusi. 20 menit atau 15 menit terserah pada moderator. Kasih aja pertanyaan moderator. Iya Prof, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dilakukan dari audiens kepada Prof. Kita mulai saja ya Prof ya. Ya lanjut. Nah, dari Ibu Siti Barokah nih, dia mau bertanya bagaimana pola pikir orang yang bersekolah di desa itu bisa berbeda dengan pola pikir orang yang sekolah di kota. Oke, bagus. Orang di desa itu lebih maju pemikiran daripada orang di kota, gitu Prof? Ya, satu, baik. Langsung dijawab? Jadi, kita kumpulkan dulu atau bagaimana Prof? Kumpulkan dulu, nanti saya jawab. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Roha Datul Aisy. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, di masa pandemi ini segala kegiatan dilakukan di rumah seperti work from home dan study from home. Namun fasilitas pembelajaran daring yang membutuhkan alat teknologi berupa laptop, handphone, kuota internet, dan listrik tidak mencapai pelosok desa. Meskipun ada, namun mungkin ada beberapa yang kurang stabil. Nah, pertanyaan ini sudah sangat umum dipertanyakan, tapi saya mohon penjelasan bagaimana cara menghadapinya dilihat dari sudut pandang Prof. Oke, 2 orang? Masih ada tambah lagi? Moderator? Ya. Ada satu lagi Prof. Lanjut. Saya udah paham tuh. Nah, Nomor 1 tentang desa, nomor 2 tentang daring, nomor 3 apa lagi? Tipsnya Prof, tips Ya? meningkatkan motivasi guru secara keseluruhan, terutama karena untuk output murid yang hebat. Tentu guru lebih cakap di semua aspek, karena guru pun sebagai motivator untuk setiap murid. Ya. Di samping itu, di masa pandemi ini, orang tua pun terpaksa menjadi guru di rumah. Terima kasih Pak atas penjelasan yang diberikan. Baik, masih ada lagi 3 orang. Baik, pertanyaan pertama mengenai desa. Dan masih ada lagi, Master Cici? Sementara masih 3 orang Prof. Okay, 3. It doesn't matter. I will answer 3 questions from the 3 participants. Well, ladies and gentlemen, I speak up Indonesian or bilingual or English, can be switching. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Jadi begini, bagaimana merubah sikap, perilaku, mindset, pola pikir orang desa menjadi orang modern atau menjadi orang kota, anak yang belajar di desa dan di kota. Kita tidak merendahkan dan melecehkan orang desa, Bapak Ibu yang saya hormati pada penanya tadi ya. Mungkin sudah dicatat namanya. Kita tidak merendahkan, tapi perlu diingat dong. Perlu diingat. Ya, bahwa ada banyak juga potensi anak desa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang brilian. Ya, menjadi orang brilian ketika dia menuntut ilmu, baik itu di SD, SMP maupun SMA dan perguruan tinggi. Nah, namun kalau di desa kita masih menyimpan nilai-nilai, norms, values, dan
panutan-panutan secara kekeluargaan. Itu pertama secara etika. Kemudian dalam proses pembelajaran itu di desa, mana gurunya jelas, misalnya setiap mata pelajarannya, misalnya 10 mata pelajarannya 10 guru. Tapi ada satu guru mengajar 10 mata ajar. Itu berapa tahun lalu. Nah, tapi karena minat dan niatnya mahasiswa atau murid yang di desa itu ingin belajar, dia sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang bisa setara dengan siswa-siswa atau murid-murid yang ada di kota. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi mereka lebih modern yang primitif tadi, coba kalau Anda pergi ke Talang Mama. Saya peliti di sana setahun lebih. Ya, di daerah Indragiri. Pernah nggak Anda pergi ke masyarakat terasing yang ada di Duri? Itu adalah suku Sakai. Pernah nggak? Saya sudah pernah. Pernah nggak Anda pergi penelitian tentang masyarakat terasing suku laut yang ada di Kepri? Saya sudah sampai. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, daerah Batam, saya lihat sekali. Gimana? Ini kalau dipaksakan dia. Tapi mereka sudah ada jadi sarjana, Bapak Ibu sekalian, masyarakat terasing. Kalau guru tidak paham tentang anak yang belajar di SD, di SMP, di SMA, sampai ke perguruan tinggi tadi, ini anak biasa pakai cawat. Maaf, ya suruh pakai baju modern pun kadang-kadang susah ya. Nah, dia makannya saja, kadang-kadang dia apa adanya saja. Dari berburu itu kita bawa kepada pasca modern, tidak bisa tergesa-gesa Bapak Ibu. Nah, apalagi untuk menyamakan setaranya material, mata ajar dan kurikulum. Orang yang biasa saya sebutkan tadi, biasa dia memburu di hutan itu, disuruh kita memegang handphone, dilempar dia kita. Ini benda apa nih katanya kan? Saya pernah itu ketawa saya beberapa tahun lalu. Tidak seperti sekarang ini. Sepeda lewat dibilangnya apa? Kambing. Mobil lewat, truk lewat dibilangnya rumah berjalan, kan ribet. Ya, jadi kita santai saja karena kita belajar tentang psikologinya, tentang budayanya, sosiologinya, tentang antropologinya, tentang sosiolinguistiknya, tentang linguistiknya, kita harus paham. Nah, ini bagi mereka yang masyarakat terasing yang di desa-desa itu banyak ya. Tapi yang sudah mulai berkembang sekarang, suruh aja dia suruh dibikinkan rumah yang baik. Bapak Ibu sekalian, dia biasa rumahnya di hutan pakai pondok, kita pindahkan rumah berlistrik, lari dia lagi. Saya sudah pernah mengalami. Ya, maksudnya saya sudah mengadakan riset di sana. Ini karena diajak sekolah dia. Kita bujuk rayu dan sebagainya, sekolah yuk sekolah yuk, enak ini, bagus ini. Nah, biasa ya kita tidak merendahkan. Itu satu poin. Poin kedua, di samping masyarakat terasing tadi, ada masyarakat desa sendiri. Coba Anda perhatikan, tidak semua jalan infrastruktur di desa itu baik. Tapi sekarang mungkin sudah ada inovasi, tidak semua fasilitas yang baik. Kemudian tidak juga gizi mereka dan sebagainya, kurangnya labor, kurangnya material pembelajaran, kurangnya fasilitas pembelajaran, kurangnya guru. Bahkan guru di sana kesianan nengoknya. Bahkan anak-anak sekolah sana jalan kaki berkilo-kilo, tidak hanya di Provinsi Riau, tidak hanya di Sumatera sini, tapi dilihat saja di Kalimantan, di Irian Jaya, di daerah-daerah itu. Apa kita harus wajib menyamakan orang-orang yang di modern? Kan tidak. Perlahan tapi pasti. Ya, apalagi sekarang ini sesuai dengan pertanyaan kedua tadi juga menggunakan daring. Ya kan, menggunakan daring. Nah, bagaimana kita ingin merubah mereka yang dari primitif, anak yang suku terasing tadi, kemudian anak desa yang murni menjadi orang modern? Perlu bertahap. Pertama secara psikologinya seorang guru, kedua secara fasilitasnya perlahan, tiga secara gizinya, kemudian secara etika dan normanya. Ya, cobalah Anda kalau tak percaya, pergilah Anda ke suku terasing sarang jauh-jauh itu, Anda kasih itu namanya laptop, lempar dia itu. Ya kan, apa ini katanya kan? Ya, dikasihnya tombak sama kita kan. Ya, jadi mereka wajib sekolah. Kalau tidak kita nanti kasihan dia. Inilah tugas pemerintah, tugas guru.
Orang yang tak sekolah itu disekolahkan supaya dia tidak buta huruf dan seterusnya. Kasihan dong. Sama juga tidak terjajah. Itulah keberhasilan pemerintah, keberhasilan guru, keberhasilan dosen. Orang yang tidak tahu, menjadi pintar, menjadi cerdas. Itu baru dia yang bermanfaat, kontribusi. Kalau orang sudah kaya, sudah cerdas, itu yang kita harus olah lagi, nggak ada itu. Itu tidak bermanfaat itu ya. Itu tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat itu orang miskin menjadi kaya, orang prasejahtera menjadi sejahtera, menjadi kaya. Itu dia yang namanya tugas seorang pendidik, tugas seorang manajer atau seorang bupati, gubernur kayak atau presiden kayak dan seterusnya. Ini saya terus terang aja. Keberhasilan seorang pemimpin tuh bagaimana mensejahterakan umatnya, bagaimana mensejahterakan bawahannya, bagaimana bisa dia membawa bawahan itu menjadi S1, menjadi S2, S3, yang bodoh menjadi pintar, yang pintar menjadi lebih cerdas lagi. Jadi seorang guru, orang yang tak tahu menjadi tahu dan seterusnya. Begitu juga dosen. Ya, saya silakan di mana saya menjabat. Nggak ada yang tak sejahtera ikut saya. Tak ada yang tak berhasil ya. Sampai dia menjadi kepala dinas, jadi menteri, jadi bupati, jadi kepala dinas ini jadi kepala ketua KPU, silakan. Ya, bahkan saya kalau saya menjabat di mana tuh, apalagi dosen, saya biarlah anak buah saya banyak ngajar dengan membimbing. Saya tidak membimbing 1, 2, 3 aja, saya tak mengajar banyak. Itu pribadi saya dari dulu. Bagaimana mensejahterakan orang, buat orang baik, ya itu satu poin. Kemudian peran lebih pasti ya, jangan digesa-gesa dulu. Yang anak-anak desa tadi bukan kita merendahkan, tapi mereka banyak punya potensi. Sekarang banyak suku terasing sudah menjadi sarjana, bahkan ada yang S2 ya, bukan S3. Ini kemudian belajar daring, ibu, iyalah, apalagi di kota aja jaringan tidak bagus, apalagi di desa, ya kan? Ini mana-mana nih, bahkan orang tua juga terlibat untuk belajar, karena yang pendidikan itu kan pendidikan dan pembelajaran itu kan dua. Para orang tua, keluarga. Para orang tua dan keluarga tadi ibu. Apa kata Allah, kata Rasul? Ibu 3 kali baru bapak. Itu sunnah Rasulullah, sudah wahyu Allah. Tidak ada bapak 3 kali baru ibu. Ibu 3 kali baru ayah atau bapak. Hormati ibu baru bapak. Jadi peranan ibu memegang peran penting. Maaf aja, mungkin yang karir banyak juga sih. Ya. Tapi sibuk kita tetap terkontrol. Nah, jadi ibu kalau anaknya TK SD tak tahu, SMP ya tolong dikontrol bagaimana menggunakan IT, menggunakan handphone. Tapi saya amati ya, anak-anak sekarang jadi cerdas. Anak SD, TK itu udah pandai main game handphone itu. Oke? Udah pandai cerdas. Tapi yang saya bilang tadi yang di pelosok daerah hutan-hutan sana, yang suku terasing yang tidak ini, tapi yang di desa-desa sekarang sudah pakai handphone semua mayoritas. Nah, kalau belajar daring tadi, ya perlu tuntunan. Kalau mahasiswa kan tak perlu lagi tuntunan orang tuanya. Anak SMA pun tidak, yang agak dituntun anak TK SD kan. Anak TK SD itu perlu bantuan ibu dan orang tuanya. SMP tak perlu lagi. Apalagi tugas, saya tolonglah para guru selama online ini, jangan kita banyak kasih tugas-tugas lah. Ya, kadang-kadang kita ingin mencapai target untuk sama, yang orang Jakarta harus nilai A, orang Irian Jaya harus nilai A, tak bisa. Orang Sumatera karena tadi ada sistem fasilitas, ada sistem teknologi, ada sistem kurikulum dan sebagainya. Tapi banyak juga anak-anak dari daerah itu hebat potensinya. Kadang-kadang tidak macam terselubung, tidak diekspos. Baik, kemudian itu yang kedua, guru, murid juga orang tua tetap memberikan bimbingan terhadap anak TK SD dalam proses belajar daring atau online. Ini semua dunia, seluruh dunia, tidak hanya Indonesia menggunakan online ini karena COVID disease, you know what I mean, everybody. Jadi semua dunia menggunakan online. Apakah efektif atau efisien? Depends on. Sekarang banyak lebih efektif, saya pikir lebih efisien. Beli aja paket atau pakai wifi satu keluarga dia bisa. Coba kalau Anda yang kuliah bayar kos berapa? Seharusnya orang tua ngirim tuh anaknya 1.500.000 bayar kos
fotokopinya lagi, ya, uang belanjanya lagi, uang makannya lagi. Nah, sekarang kan udah hemat orang tuanya, ya kan, uang 1,5 juta kasih aja anak 300, 500, beli aja paket. Apakah paket sekarang dikasih pemerintah? Tidak, saya nggak tahu tuh. Saya beli sendiri aja nih. Itu biasanya 100 juta udah hemat. Jadi tak ada keluhan, lebih efektif, efisien. Ini rahasia Allah. Kalau coba face to face, datang ke kampus, dosennya lagi, anaknya lagi, nanti sehabis ngajar ada pergi ke kantin, makan lagi, atau pulang lagi, berapa uang transportasi minyaknya lagi untuk mahasiswa dan guru dan dosennya. Kemudian nanti masuk belajar lagi. Kan kadang-kadang nggak cukup dia untuk mahasiswa tuh 1,5 juta atau 2 juta. Begitu juga guru. Nah, jadi kita bersyukur pada Allah apa ambil hikmahnya. Bahkan belajar dari ini lebih efektif dari face to face. Meskipun dalam dalam mikroekonomi banyak yang rugi masyarakat. Karena di lingkungan kampus sekarang rumah kos banyak kosong. Ya, orang yang berdagang lontong apa semua tutup, fotokopi tutup. Ya itu. Kita nggak tahu rahasia Allah. Mungkin udah capek. Allah memberikan setiap pembangunan sekolah dan kampus pasti lingkungannya akan meningkat ekonominya. Setiap pembangunan industri, baca buku saya 2001 tentang retail reformasi 99. Setiap pembangunan industri suatu wilayah itu akan meningkatkan mikroekonomi masyarakatnya. Coba hutan itu dibangun kampus atau pesantren. Di lingkungnya pasti ada orang berjualan. Jadi sebalan meningkatkan tentang pendidikan, mencerdaskan pendidikan masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi. Coba Covid ini sekarang mengeluh ini. Ya saya sering keliling-keliling tuh nongkrong-nongkrong di kafe-kafe maupun di tempat orang jualan. Ada Prof, sekarang ini fotokopi udah tutup, orang nggak ada fotokopi, jual lontong soto pun udah tutup dan sebagainya, rumah kos pun sudah tutup dan sebagainya. Ya bersyukur saya bilang. Ini hikmahnya kita ambil. Kampus mana Prof? Ya gitu juga sih, kami tetap kuliah. Apakah face to face? Ya seperti bimbingan tanda tangan iya. Kalau kuliahnya gimana? Ya pakai daring dong saya bilang. Ini bukan di Indonesia saja, all over the world. Ya. Until not only in the villages, not only the town, but also until the kampung of villages in the world. Oke, jadi jangan tangkap nanti di Amerika tuh udah kaya semua atau di Jepang atau di Eropa, Australia, tidak. Masyarakat aborigin di Australia, saya lihat tuh. Oke, walaupun mereka di sana ditanggung pemerintah, sama juga dia. Kadang-kadang dia ada mau sekolah dan sebagainya, menari-nari, dia main musik itu. Saya lihat sendiri itu di Australia tentang masyarakat aborigin, baik dah dia. Oke, jadi di Jepang juga ada tuh daerah-daerah terpencil. Apalagi daerah Vietnam juga, Kamboja dan sebagainya ya. Nah, jadi pertanyaan kedua, lebih efektif pakai daring. Tapi gimana kualitasnya Prof? Tergantung dong. Karena sebagaimana saya sampaikan, mungkin dia bisa dibaca di Facebook saya, sistem pembelajaran kita itu ada dua. Kalau negara Commonwealth, ya kalau kita di Amerika, sistem pembelajaran Amerika, kita hampir sama dengan Amerika, itu belajar tatap muka, face to face. You know what I mean? Tatap muka itu absen, tugas, ada kuliah, ada beri guru, pembelajaran materi, kemudian dia absen 16 kali per tatap muka, termasuk mid dan semester, 4 kali teori. Nah, dalam konsep pembelajaran saya kan lebih banyak 45 menit teori, 45 praktis. Jadi 1,5 jam itu tidak melulu teori. Nah, di Eropa, itu sistem Amerika. Di Eropa, Australia, daerah Commonwealth, New Zealand, maaf Bapak Ibu sekalian, Malaysia, India, Singapore, you know what I mean? Brunei, itu sistem Commonwealth. Bahkan beberapa negara Afrika tidak ada tatap muka, ya, walaupun tidak pakai daring ini dulu. Jumpa nanti dosennya dikasih tugas, itu untuk perguruan tinggi ya, kebanyakan di sekolahnya juga di Finlandia juga ya. Itu sistem belajarnya tuh sistemnya dulu sebelum daring online ini sistem individual. Jadi dikasih tugas, nanti jumpa gurunya seminggu sekali atau jumpa guru dosennya sebulan sekali dan setahun sekali. Ya, ada juga sistem itu sistem yang Commonwealth, bisa tatap muka, ada yang tatap muka, ada yang tidak tatap muka. Sama seperti juga di beberapa negara ASEAN, ya sebagaimana I told you just now lah, seperti Malaysia.
Tapi kalau kita lebih banyak sistemnya tatap muka sebelum daring. Bagaimana kualitasnya? Tak juga. Ya tidak juga. Ini pasti seimbang. Saya tengok tuh tamatan dari Commonwealth yang negara banyak yang tidak tatap muka dengan dibandingkan negara tatap muka, bahkan yang tatap muka lebih banyak stresnya. Iya kan? Nah, untuk kecerdasan kita tuh tergantung individualnya. Sehebat apapun guru kita, sehebat apapun dosen kita, kalau muridnya juga tidak mau hebat, tidak mau dia revolusi mental dan kecerdasan pola pikirnya tidak akan bisa. Sebaliknya, muridnya dan mahasiswanya cerdas, pintar semua. Sementara guru dan dosennya tidak ada revolusi mental dan kecerdasannya, percuma. Lihat itu Albert Einstein cerdas. Ya, bahkan dia pernah gagal di perguruan tinggi, saking cerdasnya dosennya kalang kabut gitu. Gak Al-Kendi dengan teori relativitas itu, bukan Albert Einstein dulu, Al-Kendi dulu, baru diinovasi oleh Albert Einstein. Banyak itu. Kadang-kadang waktu di sekolah ya kita melihat ya tergantung nasib tak mungkin juga. Banyak juga kadang-kadang muridnya atau mahasiswanya sudah lebih cerdas dulu daripada dosennya, banyak sekarang kan. Bahkan mahasiswanya sudah dulu profesor, doktor profesor, sementara mantan gurunya, mantan dosennya masih juga S1, S2, itu biasa. Ya, tapi itu namanya muridnya cerdas, gurunya juga harus cerdas, dua-dua harus seimbang. Materi benda hidupnya cerdas, benda matinya juga harus cerdas yang diolah oleh manusia. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, tentang kualitas itu tergantung individu lagi. Ya, karena dia itu apakah unggul tak unggul, itu tergantung individunya masing-masing. Bagaimana belajar daring dan tidak daring. Ya, tadi mengenai guru. Pertanyaan ketiga tadi ya, Master Cici. Halo? Ya, motivasi guru kan? Ya, motivasi guru dan merubah mentalitasnya itu begini aja. Ya, pertama memang tugas guru berat, tugas dosen berat. As I told you just now, is very heavy task. Jadi kadang-kadang kita manusia, nobody's perfect. Kita juga sakit, emosi kadang-kadang kita juga tidak stabil. Ya, kita latih kesabaran. Udah sabar pun kita kadang-kadang gimana sih? Jadi guru yang baik untuk motivasi itu pertama berangkat dari kita, niat kita. Kuasai materi. Ya, kuasai materi, guru mesti fleksibel. Lively teaching. Di kelas harus lively teaching. Jadi guru yang berhasil, kalau mahasiswanya 50 orang, tidak keluar 40 orang, itu berhasil. Tapi sebaliknya, guru yang tidak berhasil, apalagi pendidikan non formal, yang belajar bahasa Inggris, ini bahaya. Itu saya pernah tes uji. Yang masuk mendaftar 50 orang. Karena gurunya nggak paham mengajar bahasa Inggris, metodenya, strategi, teknik dan sebagainya, membosankan. Seminggu dari 50 orang tinggal 5 orang. Bangkrut usaha itu. Jadi kalau guru yang berhasil, anak mau belajar 3 bulan misalnya atau 3 tahun, disenangi pasti anak-anak. Dia belajar 50 orang tadi, tetap 50 orang, maka bertambah besoknya. Itu yang guru yang berhasil. Pertama, menguasai lively teaching, strategi, teknik, dan seterusnya. Nah, psikologinya dong. Anak-anak yang di sekolah itu, saya kan sudah ngajar dari SD, SMP, SMA itu udah tua-tua pun sudah. Pergi dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris dulu. Zaman mahasiswa saya kan udah ngajar mana-mana. Ya, bukan hanya mahasiswa saja. Saya udah paham kali. Anak TK, ngajar anak TK beda dengan anak SD, Bu, Bapak Ibu sekalian. Anak SMP dengan SMA udah beda lagi. Ingat, anak SMP masa puber, anak SMA masa puber. Kalau udah mahasiswa masa transisi. Kita ini pubernya umur 40 puber lagi. Ya kan? Jadi ini penting, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Psikologi kita harus mantap memahami kontak batin kita. Ya. Saya kalau membaca batin anak itu udah paham saya tuh. Jadi kalau saya nguji tak perlu saya baca skripsinya udah paham saya. Ya kan? Itu yang sudah profesional supaya kita proses. Yang ketiga, manajemennya dan kontrol kelasnya. Kadang-kadang kita ingin mencapai target SAP atau RPS tadi, kita terpaku jadi pada buku yang kita ajar. Jangan dong.
Jadi ada realia, ada life teaching supaya senang. Yang agak rumit itu kan yang TK, SD, SMP, SMA nih. Yang TK, SD. Kalau SMP, kalau SMA ada ke atas itu agak menyenangkan, tapi perlu ingat bahwa semakin dewasa dia sudah pandai menilai ini guru ini killer enggak, dosen ini killer enggak. Ya kan? Nah, kadang-kadang lihat aja Bapak Ibu yang saudara sekalian, ini ada guru-guru yang disenangi murid. Ada guru-guru atau dosen yang tidak disenangi murid. Kenapa? Perilaku kita, sikap kita. Ya. Kalau saya kan tarik ulur dia. Saya biarkan dulu. Nanti kalau saya panggil tak bisa juga, sampai 3 kali panggil baru saya agak tegas. Ya kan? Jadi maaf aja, itu pertama motivasi kita, how to motivate the students and in ourselves. Ya, itu yang pertanyaan kedua. Samping Ibu menguasai materi, Bapak Ibu menguasai materi, berinovasi Ibu, Bapak Ibu. Saya paham ini, kalau dapat tulislah buku. Menulis ini tidak semua orang. Ibu buka aja itu di Google Scholar saya, baca aja Ina OSMF, banyak buku saya tentang cara-cara penulisan dan sebagainya ya. Nah, ini bagi dosen dan guru ini wajib dia menulis. Itu Mas Muhammad Cici itu, Mas Muhammad calon doktor juga, Mas Cici. Ya, jadi dia perlu dia berinovasi, berkreativitas, menulis buku teks. Kalau tak bisa buku teks ya maaf aja dulu. Ya, jadi kita ada karya orang dipadukan dengan karya kita. Kalau kita sudah menguasai, jadi kalau kita terus saja membaca buku orang, kita tidak punya karya. Ini maaf Bapak Ibu, saya tidak merendahkan siapa-siapa. Ya, saya boleh aja lihat Google Scholar saya berapa buku saya dan karya-karya saya tak boleh sombong juga. Begini, ada satu kebanggaan kita. Kalau kita mati atau meninggal, apa yang kita tinggalkan? Ilmu, amal, dan karya kita. Kalau rumah, mobil habis, lihat Rasulullah, lihat Nabi Musa dengan Tauratnya, lihat Nabi Daud dengan Zaburnya, lihat Nabi Isa dengan Injilnya, lihat Rasulullah dengan Al-Qur'annya yang lengkap, mulai Taurat, Zabur, dan Injilnya. Rasul tak ada lagi. Mujizat Rasulullah itu membelah bulan. Tapi Al-Quran ada, wahyu Allah. Kita baca sepanjang masa. Kalau kita mati tak ada karya gimana? Soekarno mati, sekarang Tugu Monasnya aja itu. Ya kan? Nah, jadi karya kita tidak akan pudar kalau kita punya, baik itu semacam puisi, baik itu semacam buku teks. Nah, mujizat Nabi Musa dengan tongkatnya tak ada lagi, Sulaiman dan sebagainya. Ya. Jadi kita guru, apalagi guru dosen, makanya wajib bagi guru dan dosen itu menulis, writing. Even dia from Adam Prophet until Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mention all the things in the world. Jadi sudah ada itu. Jadi kalau saya, yang penting itu berbuat aja. Jangan pikirkan dulu, oh ini bermutu atau tidak. Jepang, Bapak Ibu sekalian, pertama membuat mobil Toyota itu tak laku. Ingat tak mobil Avanza dengan Xenia tahun 2005, tak satu pun orang mau beli. Kalengnya ini, tapi sekarang setelah 15 tahun berebut. Harganya dulu Toyota yang model lama, orang banyak itu, ini bodinya bagus, besi, baja. Toyota Avanza dengan Xenia tak laku dulu karena ringannya. Walaupun murah saat itu, 2005 itu. Nah, sekarang semua mau pakai mobil Avanza, semua mau pakai mobil Xenia, harganya pun naik. Nah, ini ingat, berbuat apa aja dulu, yang penting karya kita, kreativitas kita, apalagi guru dan dosen. Laku tak laku urusan nanti, ada saatnya. Sama kan Rasul, para nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya saat itu, dia tak tahu, tak mau ngikut. Sana 1, 2 orang, 3 orang. Nah, jadi saya berpikir seperti itu. Pertanyaan yang 3, Bapak Ibu sekalian, pertama kreativitas, motivasi diri sendiri, motivasi itu orang lain, ciptakan apa yang dapat kita ciptakan, baik itu buku maupun menulis, penelitian maupun jurnal dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya pengalaman masing-masing sesuai dengan bidangnya, ya you have your own experiences
and other activities and professionalizations, probably you will be the best in the world. You will be the best for your teachers, for your students. Ya, jadi untuk pengakuan itu kan dari orang nanti. Buat aja. Ya, dulu ini John F menuliskan komputer ini, menciptakan komputer, tak ada juga orang mau pakai. Dulu nggak mau naik pesawat apa yang diciptakan oleh Fishman pada saat itu. Nah, ada masa-masanya. Demikian Master Cici yang saya dapat jawab, 1, 2, 3 sudah terjawab. Mudah-mudahan merasa diterima dan bisa merasa puas. Puas itu adalah milik Allah, milik kita masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ditambah lagi, silakan mau bertanya. Kalau ada bertanya silakan. Silakan. Semoga audiens yang sudah bertanya sudah terjawab ya ini pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, berhubung keterbatasan waktu kita pada hari ini, ya pertanyaan yang sudah masuk akan kami tampung, yang akan kami serahkan kepada panitia dan akan kami jawab melalui WA ya Prof ya, atau email Prof ya. Boleh sama ketua panitia aja nanti. Ya, sama moderator pun boleh juga sih. Ya, nanti dikirim ke WA saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sementara moderator, pesertanya sudah lebih 43 orang ya. Ya, ini saya tanya ini Ibu Dea dari mana ini? Bu Deas pribadi dari mana? Saya nggak tahu. Bu Deas dari mana, Bu? Dari mana? Oh ya, terus Pak Dewanto dari mana? Master Dewanto? Suaranya nggak dengar. Tolong hidupkan speakernya. Saya ini masih ada yang di luar, yang berapa orang mungkin ya. Ya, kalau salah saya ada dari Indragiri, dari Duri, dari Dumai, ya dari Bali ya, dari Bengkalis. Ya Pak Deswanto ya, ya. Iya. Ya, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada online berikutnya, saling berdiskusi, saling sebagainya dan seterusnya. Semoga kita sukses sebagai guru dan dosen untuk ke depan. Ya, sama-sama kita bersemangat. Terima kasih Master Marhama dan Master Cuci. Ya, demikian saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.